Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran iman dengan topik Esau. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Oke, sebenarnya hari ini saya ada mau ngomong soal Esau. Siapa yang tahu Esau? Esau adalah saudaranya Yakub ya. Di firman Tuhan katakan di sini. Kita buka di kitab Ibrani karena saya lagi baca kitab Ibrani tadi. Jadi kayak gini. Ibrani ini sebenarnya bukan kitab untuk orang-orang Ibrani. Ibrani ini adalah benar-benar menceritakan untuk kita. Kalau kita baca kitab Ibrani dari awal sampai ke pasal 13 kayaknya, sampai ke pasal 13 atau gimana, itu dia menceritakan soal keselamatan, menceritakan soal bagaimana Yesus sebagai keselamatan kita. Tapi setelah dari 13 atau gimana, dia menceritakan soal peringatan demi peringatan, dan sampai akhirnya di ayat dari awal ya, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 16-nya, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring nasi, untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat tersebut, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Keras ya ayatnya ya? Kenapa? Oh, berarti bisa juga apa yang kita nanti-nantikan tidak terjadi dong. Saya nggak tahu. Ayatnya seperti begitu tulis. Janganlah dari kita mempunyai sifat seperti Esau. Kita mau belajar nih, sifat seperti Esau itu seperti apa. Kalau saya bandingkan, kalau saya mau cerita sedikit ya tentang Esau. Esau ini luar biasa. Dipuja-puja oleh dunia ya. Karena Esau itu adalah orang yang gagah perkasa, dia bisa berburu. Saya yakin berburunya adalah kalau orang berburu dia semakin mau karir yang lebih besar lagi. Mungkin dulu dia nembak kelinci, dia pasti punya target lebih besar lagi. Dia tuh orang hebat, benar-benar orang hebat sekali. Sedangkan Yakub orang rumahan. Firman Tuhan katakan Yakub itu di rumah. Orang yang tenang. Kalau Esau adalah dia benar-benar luar biasa. Tapi dikatakan bahwa janganlah ada orang yang menjadi cabul atau menjadi nafsu rendah seperti Esau. Nggak make sense. Kenapa saya bilang nggak make sense? Esau itu keren. Tapi kenapa seperti Tuhan katakan kita mesti belajar jangan seperti Esau. Kalau saya mau cerita sedikit soal sekali lagi dia punya Esau. Esau pada waktu dia ditipu sama Yakub. Ada yang tahu ceritanya kenapa Esau itu ditipu sama Yakub? Pada waktu Esau tersebut pulang ya dari ladang, dia lapar sekali. Dari berburu, dia lapar sekali. Dia katakan, gua mau mati. Berilah aku sepiring nasi, sepiring kacang merah. Gua sudah mati. Sudah gua mau mati, gua kelaparan banget. Mungkin nggak mati ya? Kayaknya nggak mungkin lah. Dia orang yang berburu bisa dia punya kekuatan kan besar sekali. Tapi dia katakan bahwa matilah gua. Kalau gua nggak makan sekarang, gua mati. Dan apa yang terjadi? Dia ngelihat Yakub dan dia katakan, kasih gua makanan. Terus Yakub katakan bahwa kasih ke gua hak kesulungan itu. Dan dikatakan, buat apa lu hak kesulungan? Gue juga sekarang mau mati. Kalau gue mati, gue juga nggak ada untungnya dia punya hak kesulungan tersebut. Ya sudahlah, gue jual dengan sepiring nasi. Kenapa? Dia katakan, apa untungnya juga hak kesulungan?
Kenapa hak kesulungan nggak ada untungnya? Yang penting kita adalah kita bekerja keras, karir segala macam, itulah yang nomor satu. Hak kesulungan apalah artinya? Dan apa yang terjadi? Esau itu menjual hak kesulungan yang tidak dilihat, Sebenarnya Esau sama Yakub itu hampir-hampir cuma beda berapa detik ya keluarnya ya, berapa menit doang. Jadi bukan beda, Esau itu lebih tua 5 tahun atau gimana, cuman beda beberapa menit sama Yakub. Dan dikatakan apa untungnya hak kesulungan tersebut? Nggak ada untungnya bagi saya, apalagi sekarang saya mau mati. Dan akhirnya Esau memberikan dan menjual hak kesulungan tersebut dengan murah sekali, dengan sepiring nasi. Bagi Esau juga, emang apa artinya? Apa artinya hak kesulungan tersebut? Nggak ada artinya. Dan berjalannya waktu, tiba-tiba Ishak mau memberkati Esau. Dan pada waktu Ishak mau memberkati Esau, akhirnya dipanggil Esau. Esau, datang ke sini, saya mau berkati kamu. Esau harusnya dapat berkat tersebut. Walaupun dia sudah menjual. Kalau Ishak tumpang tangan kepada Esau, siapa yang dapat? Esau, walaupun sudah dijual. Esau saat yes, saya mau diberkati. Dia pergi keluar, tapi waktu dia pergi keluar, ibunya Ribka dengar, Yakub, bapak lu mau berkatin Esau. Sekarang kamu pergi ke ladang, cari domba, dimasakin sama Ribka makanan yang enak-enak. Akhirnya diberikan kepada Yakub untuk diberikan kepada Esau, dan Yakub berpura-pura jadi Esau. Dan apa yang terjadi? Si Ishak karena buta, dia bingung. Suaranya suara Yakub, tapi waktu dipegang, dia ternyata Yakub itu tidak berbulu, mulutnya mulus banget. Dia pakai bulu domba, pakai baju domba. Saya juga bingung ya, berarti si Esau itu bulunya udah kayak begini nih. Karena waktu dipegang bulunya kayak bulu anjing. Ada manusia yang bulunya kayak bulu anjing, bulu domba. Dia pas pegang, kalau suara Esau, suara Yakub. Tapi kalau pegang, kok kayak Esau gitu loh. Baunya juga kayak Esau ya. Kenapa yang terjadi? Ishak memberkati Yakub. Waktu Ishak memberkati Yakub, diberkati dengan suatu hal yang indah. Dari ujung ke ujung indah sekali. Padahal berkat tersebut buat Esau. Akhirnya Esau udah selesai, Esau balik. Waktu dia balik ke bapaknya, "Bapak, aku Esau, sudah makan sebegini." Bapaknya bingung, yang tadi siapa yang sudah saya berkati? Ternyata itu Yakub. Akhirnya si Ishak ngomong begini, "Aku nggak bisa berkati kamu, Esau, karena semua berkat tersebut sudah lari ke Yakub." Akhirnya Esau katakan, "Bapak, kenapa kamu tidak mau memberkati aku?" Sebenarnya kalau saya jadi Esau, masa bapak gue cuma berkat cuma segitu doang? Gak punya power untuk berkatin yang lain gitu loh. Dan apa yang terjadi? Esau ngamuk sekali. Waktu Esau itu ngamuk sekali, akhirnya Ishak ngomong sama Esau dan dikatakan bahwa, "Esau, kamu itu gak bakalan dapat ladang yang bagus. Kamu akan menjalani kehidupan yang menderita sekali. Semua yang jelek-jelek ya, karena jadi budaknya segala macam jelek-jeleknya." Akhirnya Esau itu panas, marah. Akhirnya dikatakan, "Saya akan mau bunuh Yakub." Terjadi ya, akhirnya Esau ngejar-ngejar Yakub, akhirnya Yakub pergi. Nah, saya ingin tanya kepada kalian, kenapa Esau mau bunuh Yakub? Apakah dendam? Dendam ya? Mau ngambil lagi. Kalau dia bunuh Yakub, siapa tahu berkatnya jadi, karena kan ini berkat cuma 2 channel tuh. Kalau dia dibunuh Yakub, dia berkat tersebut masuk kepada Esau lagi, maka dia ingin bunuh Yakub. Pikiran manusia ya di situ. Tetapi dikatakan seperti begini, akhirnya Esau itu terakhir kali waktu dia bertemu lagi sama Yakub, dia udah nggak marah lagi. Kenapa nggak marah lagi? Karena dia sudah diberkati, sudah kaya. Malahan kekayaan Esau lebih daripada Yakub setelah dia bertemu beberapa tahun kemudian. Berapa ya? Mungkin lama ya.
20 tahun kemudiannya apa gimana saya nggak tahu. Dan Esau tidak marah lagi kepada Yakub. Ini yang saya mau ceritakan, bahwa Esau itu hanya berpikir apa yang dilihat oleh mata, apa yang dipikirkan oleh pikiran. Dia tidak melihat yang namanya iman. Dia nggak percaya bahwa keturunannya akan menjadi budak. Dia nggak percaya. Yang dia percaya adalah sekarang gue kaya, sekarang gue diberkati, sekarang gue sukses. Who cares dengan keturunan gue? Yakub, dia berpikir sekali. Kenapa Yakub seperti itu? Yakub karena pada waktu, saya pengen kasih tahu kenapa Yakub seperti itu. Pada waktu Yakub hidup, mungkin Yakub umur 10 atau berapa, Abraham masih ada. Abraham masih, firman Tuhan katakan Abraham hidup satu kemah dengan Ishak sama Yakub. Yakub di rumah terus, dia orang yang tenang, dan dia mendengar Abraham waktu cerita tentang bagaimana Tuhan memberkati dia, dan dia percaya bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Dia percaya sekali di situ. Itu yang dia kejar. Kenapa saya bilang begitu? Esau hanya melihat apa yang dia lihat dengan mata, apa yang dia pikirkan. Tetapi Yakub, dia walaupun dia katakan, sekarang saya kasih tahu, waktu dia berhadapan sama Esau, dia mesti serahkan semua hartanya. Malah dikatakan Esau lebih diberkati dibandingkan Yakub. Tapi Yakub berpikir jauh ke depan sekali, bahwa berpikir soal janjinya Tuhan. Kalau kita tidak pernah memikirkan janjinya Tuhan, kita akan seperti Esau yang akan menjual harapan kita di Tuhan dengan sepiring nasi, sepiring kacang merah, ya, dikatakan seperti itu. Dikatakan janganlah kamu ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ini luar biasa. Tuhan jelaskan kepada kita, janganlah berarti ada sebagian dari kita kemungkinan seperti Esau yang menjual janji Tuhan untuk dapat diberkati di dunia ini. Kenapa nggak usah ngomong seperti itu? Karena pada waktu kita nggak pernah mendengarkan janjinya Tuhan seperti apa, Esau nggak pernah dengar janjinya Tuhan, karena dia selalu di luaran terus. Yakub, dia pernah dengar janjinya Tuhan. Makanya dari kita, hendaklah kita juga, telinga kita tahu janjinya Tuhan kepada kita apa. Kalau kita nggak pernah janji menerima, kalau katakan ya janji Tuhan kita diberkati, Esau juga tahu janji dia diberkati. Tahu loh, kenapa? Esau pun minta diberkati secara finansial segala macam. Kalau kita cuma tahu bahwa kita hanya diberkati di dunia ini, kita mendapatkan kesembuhan, mendapatkan berkat di dunia ini, mungkin kita akan seperti kayak Esau, karena mata kita tidak pernah mau memandang janji Tuhan yang sebenarnya. Esau berpikir bahwa saya akan mendapat berkat di dunia ini, saya akan mendapat kesembuhan di dunia ini, saya akan menjadi senang di dunia ini. Tapi Yakub, dia percaya ke ujung. Benar-benar di ujung, pada waktu dia, saya ingat banget pada waktu dia Yakub, waktu mau dikuburkan di Mesir, dia katakan, gua nggak mau dikuburkan di Mesir, gua mau dikuburkan di samping Ishak, di samping Abraham. Karena dia tahu persis bahwa janji Tuhan, keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Esau sama Yakub beda cuma satu itu. Esau selalu melihat apa yang ada sekarang ini, dan akhirnya dia mengeluh. Tapi kalau sudah diberkati, dia diam. Kalau tidak diberkati, dia ngeluh. Tapi Yakub, dia punya iman luar biasa. Tanpa iman, kita tidak dapat menyenangkan hati Allah. Mungkin di situ saya buka tutupnya.